Bapa Surgawi, mohon Engkau memberkati firman-Mu, berbelas kasihan-Nya kepada kami dan berfirman-Nya kepada kami. Hati kami kembali kepada Engkau. Dalam nama Tuhan, amin. Selamat pagi saudara semua. Kita hari ini sampai di kitab Yeremia pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Sesungguhnya perkara berjalan sangat cepat, dan di pasal yang kedua baru bertanya, siapakah yang membelakangi Tuhan, yaitu Yehuda, yang membelakangi perjanjian yang diikat dengan Allah. Kemudian mengatakan walaupun membelakangi perjanjian itu, mereka tetap bisa kembali dengan harga murah di dunia. Pada saat pernikahan pecah, tidak ada mempelai yang bisa terus bertahan untuk kembali membangun pernikahan ini. Tetapi Allah berkata, aku bisa asal kamu mau kembali. Tetapi sampai di pasal keempat, satu perubahan yang mendadak, dan sangat tergesa-gesa dengan tema dalam kesesakan. Pada saat kesesakan datang di bumi ini cepat, sudah pada saatnya, sudah di ambang pintu. Saya baru saja meneliti Yeremia dalam tahun-tahunnya. 627 sebelum Masehi dia dipanggil. 657 Yerusalem, runtuhnya kota Yerusalem. Bait suci pun telah dihancurkan, dan Allah telah lepas tangan atas Yehuda. Tahukah kamu di tengah-tengah mengalami berapa tahun? 257 dikurangi 657 selama 40 tahun. Tetapi waktu Allah memanggil Yeremia tidak menyebutkan tahun ini, demikian melewati 40 tahun, dan Yeremia tidak tahu mengapa pesan-pesan itu datang dengan cepat. 40 tahun kamu bisa bilang cepat, tetapi bisa dibilang lambat. Nggak tahu bagaimana lambat. Adakah orang yang duduk sini termasuk yang di online? 40 tahun yang lalu kamu berpikir dengan keadaan yang sekarang, adakah kalian berpikir 40 tahun yang lalu, ada kamu berpikir hari ini bagaimana dengan kamu? Atau masalah kita kembali mundur? Tahukah kamu 40 tahun kemudian apa yang terjadi bagi dirimu? Tidak ada orang yang tahu, tetapi Allah kita, Dia Allah yang hidup. Dia hidup di atas waktu. Boleh dikatakan Dia tidak ada perhitungan waktu. Dia 1000 tahun seperti satu hari, tetapi Dia hidup di tengah. Dia diam di tengah waktu. Dia bersama kita melewati sejarah, setiap sejarah manusia. Allah juga dengan sendirinya melewati, dan juga Dia boleh dikatakan Dia di atas atmosfer melewati semua ini. Bagi Dia pun tahu di arus angin Dia diam di tengah-tengahnya dan juga menebus segalanya dan melihat
ke malapetaka ini yang dinubuatkan oleh Yeremia dia tahu, dan pada masa itu bagi orang Yehuda seperti tidak pernah mendengar, walaupun telah pernah mendengar yang dikatakan seperti besok akan terjadi, tetapi besok sama saja Yeremia, adakah kamu menunda waktu? Tapi bagi Allah dia cukup tergesa melihat bagaimana kesesakan itu datang dan memberikan petunjuknya kepada Nabi. Dan hari ini kita masuk di dalam dunianya Yeremia, batinnya akhirnya dia pun melihat, tetapi tidak ada batasan waktu di sini. Yang ia lihat bagaimana situasi itu terjadi. Dia melihat suara peperangan, bunyi peperangan, dan tiupan, mendengar dia berseru untuk kepada umatnya untuk masuk di dalam kota berkubu. Bahkan dia sendiri berkata seperti di ayat 19, aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Dia bukan melihat di televisi keadaan ini, tetapi dia seperti ada di arena mengalami peperangan ini. Di sini dadanya sakit. Saya percaya dia pun penuh dengan keringat dingin, seluruh menggigil. Semua dia lihat, tidak ada batas waktu yang nyata. Dan bagaimana akhir di pasal ini, di ayat 31, Putri Sion, rakyat itu, di situ Yeremia berkata, adakah kamu mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama? Dia di situ hendak melahirkan, yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Yeremia seperti dia sendiri di dalam arena itu, di tengah kesesakan datang, banyak orang yang berseru, mereka di depan para pembunuh, celakalah aku. Demikian dia melewati, dan itu yang dilihat oleh Yeremia hari itu. Dan saya pikir waktu pulang Yeremia malamnya sulit untuk tidur. Dan pesan ini dan penglihatan ini bagaimana datang kepada Yeremia di dalam ayat tidak dijelas, tetapi dari awal dia mendengar Allah berfirman kepadanya sangat jelas, kemana aku mau engkau pergi, pergilah, dan apa yang hendak aku ingin suruh kamu katakan. Sepertinya dia juga pasif, sepertinya juga tidak boleh untuk tidak pergi dan tidak mengutarakan. Dan seketika pesan itu datang, dan bukan hanya mendengar perkataan itu, tetapi juga dia melihat gambaran itu yang terjadi di depan matanya. Ada kalanya kita salut kepada nabi apa yang mereka lihat. Yeremia pun melihat, tetapi dia bukan hanya melihat, tetapi dia juga mendengar suara yang dari suara peperangan yang ribut, susah hati. Seketika sunyi senyap, seperti selesai dalam berperang.
dan seluruh bumi sunyi senyap. Seekor burung pun tidak ada. Di seluruh bumi tidak ada orang, yang tinggal hanya puing-puing. Dan kamu bisa merenungkan Yeremia mengalami peperangan di arena perang yang nyata, yang ia lihat, yang ia dengar. Dia tidak bisa untuk tidak mengutarakan, tetapi waktu dia mengatakan, hatiku sakit, hatiku menggigil, aku gemetar, aku sakit. Itulah Yeremia. Dan hari ini pasal keempat menyatakan pengalamannya yang terjadi. Dan kepada siapa ayat ini tertuju tidak diterangkan. Satu yang sangat menggentarkan, kita melihat ada seseorang yang muncul di jalan. Dia menyatakan di pasal 4 kitab Yeremia ini, dan reaksi dan apa yang dikatakan itu menjadi satu. Arahan suaranya ke sana seperti di Yerusalem, atau di plaza Yerusalem, atau di depan bait suci. Di situ banyak orang mengelilingi dan melihat apa yang terjadi dan mengapa orang ini demikian. Dan hari kita ini melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Dan sebelum kita melihat, gereja kita akan segera masuk dalam 40 hari doa puasa. Kita bukan hanya berdoa puasa untuk gereja 611, tetapi untuk Hong Kong, dan juga untuk berdoa puasa untuk Australia, sebab dosa ini telah memenuhi bumi. Yang menyatakan memenuhi bumi bukan hanya menyatakan arena ini terjadi di Yehuda, tetapi bagi orang Yahudi, apa yang disebut oleh nabi yang di tengah-tengah mereka dan orang-orang yang bukan di tanah Yahudi, malapetaka ini pun akan terjadi, tetapi mati tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi orang Yahudi menghadapi kematian ini. Apa bedanya dengan bangsa asing? Mereka bisa mendengar suara Tuhan dan berseru. Pada saat malapetaka datang, mereka tahu apa yang terjadi. Ini pembinasaan seluruh bumi, dan yang sangat tergesa, panggilan yang sangat mendadak. Demikian jauh bagi kita sendiri yang bukan dari gereja 611. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di gereja Australia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, atau gereja di Eropa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu keputusan Tuhan itu bagaimana, dan akhir atau nasibnya akan bagaimana. Nabi Yeremia berkata, pada saat masih ada kesempatan untuk kembali bertobat, bertobatlah. Bahkan kita harus berdoa bersyafaat untuk bangsa-bangsa, untuk Hong Kong. Dan pesan dari Yeremia sangat dekat dengan kita. Dengan tema saya katakan malapetaka datang di bumi cepat. Ayat 1 sampai 8 itu poin yang pertama. Ini satu desakan yang tegas, tapi di bagian yang kedua terhadap
di poin yang kedua, yaitu kesempatan untuk pertobatan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir ayat 9 sampai dengan 31. Mereka seperti tangga. Badan pertama punya kesempatan untuk pertobatan. Sampai di bagian yang kedua, kesesakan ini hampir dan segera akan terjadi. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari kita siap untuk mendengarkan pesan ini, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita masuk dalam doa puasa dan mempersiapkan hati jiwa kita mendengar apa yang dibawa oleh dari Yeremia. Poin pertama dibagi dalam 3 poin kecil. Poin pertama yang kecil, panggilan untuk bertobat. Ayat 1 sampai dengan 2. Kamu bisa kembali. Buanglah, jauhkanlah dewa-dewamu. Kamu tidak lagi untuk dicemarkan. Pada saat kamu berbuat dengan demikian, jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Asal kamu mau bertobat. Ada kesempatan di poin yang kedua, yaitu peringatan masuknya penjajahan. Dan apa yang hendak mereka lakukan di ayat ketiga, yaitu untuk bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur tempat duri tumbuh. Yaitu tanah baru itu tempat untuk pertanian. Seketika tidak ada tempat untuk bertani, dan kamu pun mengalirkan air, tidak ada air mengalir. Kami menabur, tidak ada tempat untuk ditabur, dan yang kamu tabur pun bahkan seperti tempat yang tumbuh dengan duri. Allah berkata untuk membuka tanah pertanian harus dengan bersusah payah. Mereka harus membongkar balik tanah yang baru bisa untuk menanam. Air hujan turun ke bumi baru bisa bertumbuh. Tetapi ini menyatakan perubahan dalam kerohanian. Di bagian tepat, sepertinya kita sudah keras seperti tanah pertanian yang keras yang tidak pernah dikelola. Yeremia berkata, bukalah bagimu tanah baru, jangan biarkan dia sia-sia, tetapi janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Di sini gambaran ini menyatakan kehidupan kita sehari-hari menabur di tempat duri tumbuh, yaitu tumbuh sangat sedikit dan sangat lambat dan tidak menghasilkan. Tetapi kebanyakan orang, pikiran mereka disia-siakan untuk menabur di tempat duri tumbuh. Tidak tahu sendiri punya tempat yang baru untuk dikelola. Sesungguhnya kita pun harus berusaha dan mengambil keputusan untuk tegas. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, untuk membuka bagi kita di tanah yang baru dan mendapatkan penyediaan dari Allah. Kalau kita berdoa untuk Eropa, dia ini sampai di kepercayaan sampai yang terakhir, sebab mereka sudah tidak percaya.
Mereka merasa itu hanya kepercayaan nenek moyang mereka, dan kita telah di zaman akal budi berakal, kita sudah zaman modern yang semua juga bahan produk semua yang bermerek. Di sini yang disebut dengan menabur di tempat duri tumbuh, dan tanah baru atau tanah yaitu mereka harus kembali dalam tradisi nenek moyang mereka, dan mereka harus kembali melihat mereka perlu keselamatan Yesus Kristus. Sebab permula yaitu Injil dimulai dari Eropa. Kita berdoa untuk Eropa. Tetapi adakah kamu melihat Eropa yang terjadi juga terjadi di Cina, Hong Kong, di Amerika? Kita pun sama menabur di tempat duri tumbuh. Yang kita kerjakan berkeringatan dengan susah payah, tetapi itu sia-sia. Kita tidak tahu Allah memberikan kita untuk membuka tanah yang baru, dan bagi Yehuda mereka pun tidak tahu. Bahkan Allah dengan menggunakan perkataan yang perumpamaan yang lain dengan melakukan sunat. Sebenarnya di hari keempat mereka sudah bersunat, tetapi sekarang bagi semua orang Yehuda yang dewasa untuk melakukan sunat. Sunatkanlah dirimu bagi Tuhan, jauhlah kulit katan hatimu, dan supaya jangan murka mengamuk seperti api murka Allah. Kemudian mereka di ayat 5-8 seruan untuk kelakuan mereka. Kalian jangan diam, harus dengar apa yang dikatakan oleh Yeremia untuk memberitahu di Yehuda, dikabarkan di Yerusalem, untuk tiuplah sangkakala dalam negeri, berseru-seru keras, berkumpul, dan marilah ke kota-kota yang berkubu, sebab melihat bahwa malapetaka dari utara telah datang. Dalam kerohanian, lihat singa telah bangkit dari keluar, untuk mereka telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus kotak. Ini adalah satu yang merusak. Singa telah bangkit. Dia akan menjadi seluruh kota-kota Yehuda menjadi puing-puing yang tidak didiami. Berseru-serulah dengan keras, menangislah, merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Yehuda masa itu tidak dalam pertukaran, sebab Raja Yosua membawa kebangkitan besar. Seluruh kerajaan mengubah segala peraturan dalam keagamaan untuk membisanakan, menghancurkan semua berhala-berhala, segala kuil-kuil penyembahan berhala. Kemarin kita baca di mana seberapa banyak kotamu, berhalamu juga begitu banyak, semua harus dibinasakan, harus dihancurkan. Ini adalah peraturan dalam kerajaan. Tetapi adakah manusia hatinya berubah? Di luar mereka memang menghancurkan berhala, tetapi hati mereka masih menyembah. Ini itu satu hanya penampilan keagamaan. Maka Yeremia berkata untuk sungguh bersunat kan, agar dalam hatimu, yaitu dengan sungguh-sungguh untuk membuang berhala dan bertobat. Kemudian seterusnya 500
87 pasukan Babylon masuk untuk membinasakan kerajaan Yehuda. Yeremia melihat gambaran ini satu persatu, tetapi kamu tidak ada orang yang merobek kalender ini, tidak tahu kapan terjadi. Apakah 40 tahun itu sangat waktu yang tergesa-gesa? Iya, kalau Yehuda tidak melakukan apapun. Kalau seperti katakan, kalau mereka tidak mau membuka tanah yang baru, tidak mau bersunat, menyunatkan diri rohani mereka, 40 tahun itu cepat akan segera datang. Kegiatan upacara keagamaan dan peraturan, semua itu tidak bisa menolong mengubah kenyataan. Allah kita tahu apakah hati kita sungguh-sungguh kembali kepada Dia atau hanya seperti rutinitas keagamaan. Allah berfirman kepada Yehuda untuk segera bertobat, cepat-cepatlah bertobat. Ayat 9 sampai dengan 31. Pembinasaan ini satu persatu terus naik. Dan juga pembinasaan ini tidak ada lagi kesempatan terakhir. Maka di ayat 9 dikatakan pada waktu itu raja dan pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertekun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Bukankah di sini kita merayakan perayaan hari raya? Mengapa malapetaka ini akan terjadi? Dan para nabi akan tercengang-cengang. Bukan kita berkata damai, damai, menyembah Allah. Mengapa mengancam nyawa kami? Mengapa tidak ada damai lagi? Para raja pemuka, mereka tidak mempersiapkan untuk berperang. Sepertinya dengan memberi uang bisa menyelesaikan kesesakan. Seperti kita mengadakan kerjasama memberi upah Babel, mereka tidak menyerang negara kita. Tetapi mereka tidak terpikir kalau singa telah bangkit dari persembunyiannya. Yeremia mendengar perkataan itu dan dia pun berkata, celakalah kita. Sebab Tuhan, sungguh Engkau sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Kita tahu waktu itu bukan hanya Nabi Yeremia saja, tetapi masih ada nabi-nabi yang lain. Apa yang dikatakan Yeremia yang paling tidak suka didengar orang, dan perkataan nabi yang lain, asal kamu memberikan persembahan kamu ada damai, asal kamu membongkar segala berhala dalam apa yang hatimu lakukan, tidak ada orang yang tahu. Damai, damai, padahal tidak ada damai. Mereka berkata, pesan ini yang dari Tuhan. Pada mara bahaya datang, malapetaka datang, tidak ada orang yang bisa menyalahkan orang lain. Bukankah Nabi berkata demikian dan berkata kita masih punya waktu, mengapa datang begitu cepat? Bukankah Nabi itu berkata damai, mengapa malapetaka segera datang? Sesungguhnya malapetaka tidak lagi bisa mendengar kita. Menyalahkan orang lain juga tidak ada lagi yang mendengar.
Dan hati kita bagaimana terhadap Tuhan. Ayat 11, ayat 20 diganti dalam gambaran yang lain. Tidak lagi singa datang di Yerusalem, tetapi mengatakan angin panas. Angin panas dari bukit-bukit yang menghembus di Yerusalem. Angin panas ini seluruh kota penduduknya pun merasakan, seperti Hong Kong waktu ada typhoon. Di sekeliling itu pun merasakan. Allah berkata, angin keras yang datang atas perintah Tuhan, sekarang aku akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Kalau pada saat Allah menjatuhkan keputus, itu hukuman yang dijatuhkan dari Tuhan. Dan kemudian satu yang dan seluruh malapetaka yang akan datang. Di sini angin kencang seperti angin badai. Ia naik seperti awan-awan. Keretanya kencang seperti angin badai. Seperti seketika di mana-mana di situ ada gereja Babel. Kuda lebih tangkas daripada burung Babel. Dari burung Raja Wali. Mereka segera akan membinasakan. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Yeremia mendengar suara ini. Yehuda, belum lagi mereka berperang, mereka berkata, kita telah kalah. 14, masih ada kesempatan yang kesedikit untuk bersihkan hatimu dari kejahatan supaya engkau diselamatkan. Jam 12 masih ada kunci yang terakhir untuk ada pertobatan, mungkin 9:45 menit, tengah malam. Bunyi lonceng terdengar. Berapa lagi tinggal rancangan dalam hatimu, rancangan-rancangan kejahatanmu. 15, 18 sampai 18, di mana-mana terdengar suara malapetaka ini dari Dan. Bahkan mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim, melewati gunung Efraim sampai di Yerusalem. Ini adalah pusat dari suara perang dari utara, segera sampai ke di Efraim sampai pada Yerusalem. Ayat 16, peringatanlah ke bangsa-bangsa. Sungguh ia datang. Kabarlah di Yerusalem, pengepungan datang dari negeri yang jatuh, memperdengarkan suara terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggangi ladang, mereka mengelilingi dari segala pihak. Menunggui ladang seperti apa yang seperti lumpur liar mereka cabut. Kalau ada binatang yang merusak ladang, segera mereka tangkap. Seperti petani yang menunggui ladang mereka, tetapi gambaran ini terbalik. Di sini yang menunggui ladang ini untuk merusak ladang yang mengelilingi kota Yerusalem. Sebab Yerusalem telah memberontak terhadap aku. Tingkah lakumu dan perbuatmu telah menyebabkan semua ini kepadamu. Sampai 19 sampai 22. Di situ seruan dari Yeremia. Dia seperti memegang dadanya. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku,
Jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Semua ini satu persatu terlihat dalam di depannya. Bukan hanya dia melihat gambaran ini, suara bunyi perang pekiknya dalam terus terdengar dan bahkan selalu terngiang-ngiang di dalam dan juga dalam pikirannya. Selain itu, kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh bumi dirusak, kemahku dirusak dengan tiba-tiba. Tenda-tenda juga dengan sekejap, semua tempat tinggal penduduk sekejap mata dirusak. Melihat panji-panji, mendengar bunyi sangkakala, bunyi yang ini bukan bunyi yang membawa kabar baik, tetapi bunyi penjajah yang merusak, yang di situ yang merusak, menjajakan umatnya. Dan Allah berfirman, sungguh bodohlah umatku. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol, tidak mempunyai pengertian. Dan mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Mereka sampai pada titik terakhir, tidak ada orang yang bisa kembali. Sebab apa yang dimaksud dengan kembali, mereka bertobat, mereka pun tidak tahu. Mereka tidak tahu untuk berbuat baik. Kemudian ayat 23 dan seterusnya. Buruk dan tambah buruk lagi, bumi ditunggar balikan seperti bumi ini tidak pernah mengalami. Dikatakan, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Tidak ada. Selesai perang, semuanya campur baur dan kosong. Seperti di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan bumi gelap dan kosong. Ini kembali dari seperti menciptakan, tetapi peperangan ini membalikkan semua keselamatan. Semua kembali dalam gelap gulita dan kosong. Aku melihat langit, tidak ada terang. Ciptaan keempat juga dijungkar balik. Melihat gunung-gunung ternyata goyang. Bukit pun goyah. Kemudian melihat ternyata tidak ada manusia. Dan burung di udara pun sudah lari terbang. Tanah subur menjadi padang gurun. Segala kota sudah runtuh. Ini adalah keadaan Yehuda setelah peperangan. Semua menjadi reruntuhan, seperti bumi ini tidak sebelum diciptakan. Dan ini adalah pemusnahan seluruh bumi, bukan hanya Yehuda, bukan hanya Yerusalem, tetapi yang dilihat oleh Yeremia, yaitu bumi dan langit, gunung-gunung, bukit, burung pun sudah tidak ada lagi, tanah, semua menjadi reruntuhan, menjadi puing-puing. Kemudian Yeremia bertanya pada sesuatu di ayat 30, dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mereka bertanya kepada yang di masa itu, bukan orang-orang yang 40 tahun dalam pembinasaan oleh Babel. Mengapa engkau menggunakan kaun kemisi, menghias dirimu dengan perhiasan emas, malit matamu dengan celak, memperelok dirimu? Semua ini akan menjadi sia-sia pada saat perang itu datang. Semua ini
yang berharga akan menjadi puing-puing, dan semua inilah yang kita tabur dalam tanah yang tumbuh duri. Bukalah, kita pada sampai akhirnya, bukalah bagimu tanah baru. Jangan menabur di tempat tanah berduri, sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkanlah kulit katan hatimu, sebab penghakiman ini akan datang di bumi. Dan apakah kamu juga merasa perkataan Yeremia tidak diterima banyak orang, tidak disukai orang? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Mari kita bersama berdoa, mohon Tuhan.
Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Malapetaka yang menunggangbalikan bumi akan datang, nubuat Nabi. Pada saat dia menyatakan dan melihat di akhir zaman, melihat yang dia lihat dipenuhi dengan kegentaran, satu demi satu gambaran di akhir zaman. Tuhan, Engkau sangat ingin agar kami membersihkan diri kami dari berhala-hala kami. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita. Jauhkan hati kita dari segala celah-celah kenajisan kita. Tuhan Yesus, kami merendahkan di hadapan Engkau, mohon Engkau untuk menolong kami. Karena segala kejahatan yang dalam hidup kami, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami mau tahu akan dosa kami. Agar kami tahu akan dosa kami, mohon Engkau untuk menolong kami. Beritahukanlah di Yehuda, kabarkanlah di Yerusalem, beritahulah di gereja 611, demikianlah firman Tuhan kepada bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri bertumbuh. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kami menggunakan banyak waktu menabur di tempat yang duri tumbuh. Roh Kudus, kami
bertobat di hadapan Engkau. Biar kami tahu akan keadaan kami yang sesungguhnya. Biar kami tahu kegelapan hidup kami. Kami sepertinya sudah terbiasa. Kami tidak bertanya lagi apakah kesalahan kami. Kami hanya bilang, apakah itu salahku? Tuhan, sesungguhnya kami setiap hari, hati kami dipenuhi dengan kejahatan, penuh dengan najis, penuh dengan ketakutan. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami harus dengan segera untuk cepat-cepat bertobat. Saudara semua, kalau hari ini Tuhan menerangimu, kamu masih punya kebiasaan emosi yang tidak bisa kamu kendali, iri hati kita, tinggi hati kita ya, kita sering-sering menghakimin orang, kita merasa kita saleh. Mari kita berdoa untuk mengaku kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Tuhan mohon membahkan di dalam hati kepada mereka, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Bapa Surgawi, Ku datang di hadapan-Mu. Engkau ingin hati kami kembali kepada Engkau. Yang Engkau inginkan hanyalah hati kami kembali kepada Engkau. Tetapi ada kala kami sering-sering hati kami tidak merasakan, kami tidak tahu, bahkan kami merasa seperti kebiasaan dalam melayani. Kami punya penampilan tetapi tidak punya kelakuan kesalehan. Tuhan, hatiku sering-sering tertuju pada pekerjaan, pelayanan, hal-hal yang aku khawatirkan, tetapi hatiku tidak sering-sering kepada Engkau di dalam setiap keputusan, tidak bersama Engkau. Ampunilah segala dosa-dosaku. Hatiku tidak terpaut dengan Engkau. Ampunilah aku. Tuhan, mohon Engkau ampuni kejahatan kami, perbuatan-perbuatan jahat kami. Tuhan, harus sampai kapan? Pelanggaran ini harus sampai kapan? Tuhan, tolong kami agar kami bersihkan kejahatan yang di dalam hati kami. Jauhkanlah segala kejahatan kami dari hati sanubari. Kami dengan perkataan seorang kami tidak bisa menerima, kami tidak bisa terima, bersusah hati. Tetapi orang yang berkata kepada memberi kami banyak kasih karunia berkat, tetapi karena satu kata kami lupa dalam menghadapi situasi yang sulit. Kami lupa
bagaimana Engkau memberkati, memberi kami kasih karunia sehingga kami pun mengalami kuasa anugerah-Mu. Tetapi pada saat menghadapi kesesakan kami malah menyalahkan Engkau. Mengapa Engkau tidak menjaga kami? Tuhan, sampai kapankah kejahatan, rancangan-rancangan kejahatan ini ada pada kami? Tuhan, kami sering merasa perkara-Mu bukan perkara kami. Ke gereja, kami renungan pagi seperti yang salah, tetapi yang hati kami yang kami inginkan itu tidak berkenan bagi-Mu. Yang kami pedulikan situasi sekarang, berita-berita Tuhan yang kami perhatikan dunia. Banyak sekali berita, internet, media kami terjatuh dalam ikatan dalam HP. Kami tidak lepas dan sering melihat banyak sekali pesan-pesan berita untuk membantu kami. Tetapi Tuhan, kami semakin berjalan, kami semakin jauh. Hati kami semakin jauh dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Tuhan, kami punya pengetahuan untuk berbuat jahat, tetapi kami tidak punya pengertian untuk berbuat yang baik. Tuhan, ampunilah kami. Kami sering-sering merasa ini bukan urusan kami. Dunia ini Tuhan sekarang dipenuhi kerusakan penuh dengan perzinaan. Tuhan, di India ada seorang dokter diperkosa sampai mati. Puluhan orang giliran memperkosa ini. Tuhan, perkara ini sangatlah sadis, tetapi pemerintah tidak bisa menangkap para pelaku-pelaku ini. Tuhan, inilah keadaan kami. Dan di Amerika, juga menyatakan bahwa Yesus dia disalibkan karena berbuat jahat. Semua telah mengubah kenyataan. Mereka mengubah saat politik. Tuhan, ampun dunia. Saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Dunia ini, apa yang kita kerjakan, siapa Bapak? Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami kembali kepada cinta-Mu yang kasih-kasih. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Satu persatu dunia ini merosot. Kami para imam, para orang Lewi, apa yang kami kerjakan? Tuhan, kami mohon Engkau beri kami jalan keluar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, kami bisa berdoa kepada Engkau. Tuhan, di Eropa Tuhan, kiranya Injil ini bisa sampai di sana Tuhan. Bahkan kezinaan ini telah merambat di mana-mana. Saudara semua, berapa banyak orang yang
mati, berapa banyak pertumpahan darah orang-orang yang tak berdosa. Tuhan, beri kami agar kami dapat merasakan perkara ini, karena ini kesalahan kami kepada Engkau. Saya mengundang saudara semua bersama kita berdoa. Kita berdoa untuk Eropa. Tuhan, mohon keselamatan-Mu, agar Injil keselamatan-Mu ke tempat, datang ke Eropa. Tuhan, awal dari di sana mula-mula gereja, Tuhan, tapi sekarang gereja telah menjadi sunyi senyap. Tuhan, ampuni, kiranya kembali keselamatan Injil-Mu ada pada Eropa. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu, biar kami agar tahu akan kami betapa berdosa. Kami perlu anugerah-Mu untuk kembali bertobat, kembali kepada Engkau. Saya mengundang saudara semua yang hari lahir bulan lahirnya 1 sampai bulan Maret, berdoa untuk Eropa agar Injil keselamatan ini ada pada di Eropa. Bulan 4 sampai 6 berdoa untuk peperangan di Ukraina Rusia, agar keadilan kebenaran Tuhan ada di sana, dan juga 9 dan yang selebihnya berdoa untuk Amerika. Kiranya keselamatan ini ada pada mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap negara yang lagi perang. Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Mohon Engkau mengambil segala perkara yang ilegal, segala perkara dalam perjinan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan, supaya selamatkanlah kami. Seberapa lama lagi tinggal di dalam hati kami rantang-rantangan kedurjanaan Tuhan. Kami berbuat jahat, tetapi kami tidak bisa untuk berbuat, tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan,
Mohon kepada Engkau agar Eropa, Amerika kembali kepada Injil-Mu, agar hati mereka kembali disunatkan, untuk hati mereka kembali kepada Engkau. Berdasarkan negeri ini Tuhan, mereka berdosa pada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami Tuhan, berdoa kepada kami Tuhan. Engkau kebangkitan rohani ini pada di Eropa tempat ini Tuhan, banyak para perintis Injil di sana membawakan Injil kepada ini, tetapi sekarang negeri ini perlu belas kasihan-Mu, kasih-Mu, api kebangkitan-Mu kembali kepada Eropa, agar tanah yang sunyi senyap ini kembali kerinduannya kepada Engkau sendiri Tuhan. Dengan kasih-Mu berkat di Eropa, berkatkanlah juga di Amerika yang akan pemilihan presiden yang baru. Kiranya Engkau memilih umat-Mu yang menghasilkan bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau memilih para penguasa-penguasa agar kerajaan-Mu datang. Kami deklarasikan kerajaan-Mu datang di seluruh bumi. Tangan-Mu Tuhan ada di seluruh negeri yang berkuasa. Demikian itu kita bersama-sama beritahukanlah di Yehuda dan kabarlah di Yerusalem, tiupkanlah sangkakala di dalam negeri, berseru keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Mari kita bersama deklarasikan dalam kedamaian, dalam keadilan, dan ada pada kita semua. Kita semua mari dikasihkan damai sejahtera. Kita pun membawa pada umat Allah masuk di dalam kota berkubu. Tuhan, kami melakukan kegiatan ini, kami mau memberitahukan bahwa Engkau sungguh nyatakan penghaku penghukuman akan kami mau cepat untuk bertobat. Kami mau menyunatkan diri kami mau segala kenajisan dalam kami mau masuk ke dalam berkumpul untuk di kota-kota yang berkubu. Kita mengambil tinta roh pepetik. Kita naik di menara Tuhan, menara kubu menara Tuhan. Kita berdoa, kita menerima, kita mewakili keluarga kita, Hong Kong, seluruh rakyat. Kita datang ke salibnya Tuhan. Saya mengundangkan semua mengambil iman ini untuk bersama kita masuk dalam menara Tuhan. Mari bersama kita dengan tiupan tangan. Kami memasuk dalam menara-Mu Tuhan. Tuhan mohon kami mau berlari dalam kubu pertahanan. Kami mau selaras dengan Engkau. Kami berharap kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik. Kami semua, dan kami terus memberitakan firman dan membuang segala kejahatan yang dalam hati kami.
Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih lewat kitab Yeremia Engkau berfirman kepada kami agar hati kami kembali kepada Engkau, dan terima kasih atas janjimu kepada kami. Jika Engkau mau kembali kepadaku, Engkau menjauhkan segala berhala, kembali demikianlah kepadaku. Jika engkau mau membuang dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri di hadapan padaku. Dan jika engkau mau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati dan bermegah di dalam Dia. Mohon Bapa Surgawi, Engkau memberkati firman-Mu. Kiranya urapan di pasal keempat Engkau mengurapi kami. Tolong kami untuk kami benar-benar kembali kepada Engkau. Jauhkanlah segala berhala dalam hati kami, tidak lagi menabur di tempat yang duri bertumbuh. Engkau beri kami hati kami demikian merindukan, walaupun membuka tanah yang baru itu sulit. Tetapi Roh Kudus, mohon Engkau untuk menolong kami untuk membuka bagi kami tanah baru kami, dan hal-hal yang bukan tempat milik-Mu dalam nama-Mu. Kami menyambut Engkau. Semua tanah keras ini menjadi lembut. Tolong kami, hati kami untuk merindukan Engkau, agar apa yang kami tanam oleh karena Engkau, karena hujanmu berkembang. Mohon hati kami untuk kembali kepada Engkau. Tolong Cina, Amerika untuk kembali kepada Engkau, Australia untuk kembali kepada Engkau. Tolong semua orang di bumi ini untuk kembali Engkau. Berkatilah semua media menjadi media yang takut akan Engkau. Berkatilah semua gereja untuk mencari wajah-Mu, dan di masa yang akhir dengan erat untuk mengikuti Engkau. Berkatilah firman-Mu, sertailah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.